Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kegunaan dari pajak ini adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hukum pajak adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak. Hukum ini juga mengatur objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya, dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan-peraturan ini pada intinya wajib-wajib pajak memuat kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan sanksi administratif serta pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif, di mana pelaksanaan pemungutan pajak tersebut tidak dapat ditunda. Nah, hukum pajak ini sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat sebagai wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pada masa kerajaan, bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak yang bernama upeti. Upeti ini juga bersifat memaksa yang merupakan persembahan kepada sang raja. Nah, kemudian masyarakat mendapatkan imbalan berupa jaminan ketertiban dan keamanan dari raja tersebut. Ketika masuk era kolonialisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa lainnya, Indonesia mulai dikenakan pajak. Dalam catatan sejarah, VOC memberlakukan pajak diantaranya pajak rumah, pajak usaha, pajak penghasilan, dan pajak kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Namun, VOC tidak memberlakukan pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia dan Maluku. Kemudian pada masa kependudukan Inggris juga dikenal sebuah sistem pengenaan pajak sewa tanah terhadap masyarakat kepada pemerintah kolonial pada masa itu. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian pada saat zaman kolonial Jepang, pemerintahan pada saat itu memfokuskan sumber daya untuk biaya perang. Jadi pada masa itu rakyat dibebani kewajiban romusa serta diberikan pungutan yang dianggap sebagai pajak. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, pajak menjadi sebuah opsi yang penting untuk dibahas oleh pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, para pendiri bangsa pada saat itu menuangkannya pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, Kementerian Keuangan dibentuk sebagai bagian dari pemerintah yang mengatur tentang keuangan negara. Namun, tidak lama setelah itu, agresi militer Belanda berhasil menguasai ibu kota, sehingga pada saat itu pemerintah masih belum bisa mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Karena itu, pemerintah mengadopsi beberapa aturan-aturan tentang perpajakan dari peninggalan pemerintahan kolonial, antara lain Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan membentuk beberapa suborganisasi dalam melaksanakan pemungutan pajak. Seperti jawatan pajak hasil bumi pada Direktorat Jenderal Moneter diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi yang kemudian pada 2 tahun kemudian diubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau IPEDA. Kemudian pada saat itu pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor inspeksi keuangan di beberapa kabupaten dan kota untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena ekonomi yang terus berkembang. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dari undang-undang mengenai perpajakan ini terus dilakukan. Awalnya pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925.
Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, tepatnya sampai 31 Desember tahun 1983, ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya, terbitlah Keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1976 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini menyebabkan perubahan pada mekanisme birokrasi pajak yang semula ada dalam bidang moneter berubah menjadi ke dalam bidang perpajakan. Pada tahun 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaharuan sistem perpajakan nasional dengan mengundangkan 5 paket perundang-undangan tentang pajak, yaitu KUP, PPH, PPN dan PPNMB, PBB, dan Bea Matra. Sejak saat itu, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self-assessment system yang memberikan kewenangan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Perkembangan masyarakat dan ekonomi di Indonesia membuat pemerintah terus melakukan perubahan terhadap undang-undang perpajakan. Perkembangan terhadap hukum pajak di Indonesia terus berlanjut. Sejak tahun 1984, di Indonesia berlaku 9 undang-undang mengenai perpajakan, yaitu Undang-Undang tentang KUP, Undang-Undang tentang PPH, Undang-Undang tentang PPN dan PPNMB, Undang-Undang tentang PBB, Undang-Undang tentang Bea Matrai, Undang-Undang tentang BPHTB, Undang-Undang tentang PPSP, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak tahun 1984, di Indonesia berlaku 9 undang-undang mengenai perpajakan, yaitu Undang-Undang tentang KUP, Undang-Undang tentang PPH, Undang-Undang tentang PPN dan PPNMB, Undang-Undang tentang PBB, Undang-Undang tentang Bea Matrai, Undang-Undang tentang BPHTB, Undang-Undang tentang PPSP, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila ditinjau dari berlakunya, hukum pajak memiliki ruang lingkup yang mencakup yang pertama, hukum pajak internasional dan hukum pajak nasional. Sedangkan apabila ditinjau dari materinya, ruang lingkup hukum pajak mencakup hukum pajak material dan hukum pajak formil. Sumber hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber hukum pajak material yang meliputi sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi, dan agama, serta doktrin dari pakar-pakar perpajakan atau pakar ketatanegaraan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada sumber hukum pajak formil yang meliputi undang-undang, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan pendapat-pendapat para ahli yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum pajak.